Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Pratama, NIM 2011100002716. Di sini saya akan menjelaskan dari soal perencanaan keuangan. Di sini diambil contoh dari data PT DJ tahun 2015. Di sini dimisalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2015. Lalu digunakan skenario sebagai berikut. Yang pertama, semua aset lancar meningkat secara proporsional dan penjualan. Yang kedua, dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. Ya, pembelian ini dilakukan karena pada 2016 ini diprediksi atau diperkirakan penjualan akan meningkat 25% dan juga untuk mengantisipasi pada penyusutan aset tersebut. Yang ketiga, penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. Yang keempat, akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. Ya, sudah dipastikan seperti itu karena perusahaan tersebut sudah memperkirakan bahwa penjualan akan meningkat sebesar 25%. Yang kelima, hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 25% per tahun. Ya, tentunya ini dari efek dari peningkatan penjualan yang diprediksi sebesar 25% itu, maka berpengaruh pada semua yang ada dalam perencanaan keuangan tersebut, termasuk hutang dan penambahan hutang tersebut. Kemudian yang keenam, perusahaan akan membagi dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Berarti ini adalah apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset, maka dividen atau pemberian keuntungan pada pemilik saham tidak akan dibagikan. Kemudian yang ketujuh, perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. Berarti di sini pada 2016 tidak akan ada penambahan modal sendiri. Yang ke-8, operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. Di sini operating profit marginnya atau garis keuntungan operasional sama dengan 2016. Yang terakhir adalah tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat proyeksi laba rugi atau disebut sebagai rugi laba performa tahun 2016. Proyeksi tampak pada gambar berikut. Proyeksi rugi laba PT DJ tahun 2016 ini dalam miliar. Bisa dilihat di sini penjualan, ada harga pokok penjualan dan operasional dan laba operasional, biaya bunga, laba sebelum pajak. Ini sudah tertera pada gambar atas tersebut. Bisa dilihat sendiri untuk jumlahnya masing-masing biaya ini dalam miliar. Harga pokok penjualan dan biaya operasional sebesar 93,3% karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Perkalian
9,3,3% kali 1.875 sama dengan 1.750. Itu setelah dibulatkan, tentunya dalam bentuk rupiah miliar. Sekarang kita proyeksikan neraca ini sisi aktifannya dulu. Aset lancarnya adalah 1,25 kali 330 sama dengan 412,3. Aset tetap atau net adalah kurung buka 295 tambah 20 kurung tutup dikurang kurung buka 25 tambah 2 dan dapat 288. Dan jika ditotal aset ini jumlahnya 700,3. Perhitungan aset tetap dan tetap net adalah sebagai berikut. Aset tetap lama sebesar 295 miliar ditambah pembelian aset tetap baru pada tahun 2016, kemudian dikurang penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar 2 miliar. Proyeksi neraca sisi pasifa adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa jumlah kewajiban plus ekuitas harus sama dengan total aset. Dalam hal ini Rp 690,3 bisa dilihat pada tabel di atas ini. Ada utang dagang, utang pajak, utang bab, dan total dari kewajiban lancar. Dan ekuitas di sini ada modal disetor, tambahan modal disetor, laba ditahan, total ekuitas, dan bisa dilihat tabelnya pada atas ini. Dan yang terakhir ada total kewajiban dan ekuitas, bisa dilihat untuk angkanya. Selanjutnya dengan total kewajiban plus ekuitas sebesar Rp 690,3 miliar, maka total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 419 miliar. Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199 sebagai akun penyeimbang. Karena akun laba ditahan pada akhir 2015 sebesar 160 miliar, maka berarti ada tambahan laba ditahan pada tahun 2016 sebesar 39 miliar. Proyeksi neraca disebut juga sebagai neraca performa pada akhir tahun 2016 tampak sebagai berikut. Ini tabelnya di atas. Bisa dilihat di sini ada aset lancar dan aset tetap dengan total aset 700,3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga ada utang dagang, utang pajak, utang bank, dan lainnya bisa dilihat sendiri dengan total kewajiban 281,3 dan ekuitas seperti ini, dan totalnya adalah 419 dan kewajiban dan ekuitas 700,3. Dengan demikian, maka dividen yang dibagi pada tahun 2016 sebesar Rp 84,7 dikurang 39 sama dengan 45,7 miliar. Dan perusahaan tidak perlu menambah utang bank karena utang sebesar 100 miliar masih cukup, karena dengan tadi berdasarkan atas proyeksi laporan keuangan tersebut bisa dihitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana probabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016. Untuk rasio sendiri, probabilitas BEB, ROE, dan untuk nilainya bisa dilihat 17,8%, ROE-nya 20,2%, dan pada leverage ada DER atau kewajiban atau ekuitas sebesar nilainya 0,7. Manajemen aset ada aset turnover, penjualan atau total aset bernilai 2,68. Angka-angka tersebut bisa dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi pada 2015. Misalnya DER
tahun 2015 sebesar 0,6. Bisa dilihat nanti selanjutnya. Maka diperkirakan pada tahun 2016 menggunakan uang sedikit meningkat karena peningkatan uang dagang. Model-model lain kritik yang diberikan pada metode persentase penjualan bahwa akun-akun diasumsikan berubah secara proporsional dengan penjualan. Umumnya diakui bahwa penjualan meningkat, satu aset tentunya meningkat. Misalnya bahwa peningkatan tersebut bisa saja tidak proporsional. Sebagai misal, bisa saja dirumuskan dari historis bahwa hubungan antara suatu aset atau misal persediaan dengan penjumlahan dinyatakan sebagai berikut ya. Dalam jutaan rupiah, persediaan sama dengan 5 ditambah 0,1 penjualan. Apabila penjualan diperkirakan sebesar Rp 100 juta, maka persediaan 5 tambah 0,1 dikali 100 sama dengan 15 juta dinyatakan dalam presentasi. Maka persediaan 15% dari penjualan. Apabila penjualan mencapai Rp 200 juta, maka persediaan 5 tambah 0,1 kali 200 sama dengan 25 juta dinyatakan dalam persentase. Maka persediaan sama dengan 12,5% dari penjualan. Kita lihat di sini bahwa nilai persediaan diperkirakan meningkat tetapi secara persentase menurun. Itu adalah kesimpulan terakhir dari perencanaan keuangan PT DJ tahun 2016 yang akan diperkirakan meningkat pada tahun 2016 sebesar 25%. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.